Pemirsa, jagat maya kembali dihebohkan dengan video viral yang menunjukkan aksi seorang ibu kos yang menggerebek kamar salah satu penyewanya. Dari video yang tersebar di media sosial memperlihatkan kondisi kamar yang sangat berantakan, penuh dengan sampah dan barang-barang yang tidak tertata. Terlihat saking baunya kamar kos, ibu kos sampai tidak mau memasuki kamar penyewa tersebut dan menyuruh penjaga kos untuk cek kondisi kamar. Kayak gitu, udah rusak Kak. Gak bisa kayak gitu. Cek mana? Mau Kak? Tidak hanya sampah, barang-barang tak berguna juga berserakan di seluruh ruangan, mulai dari baju-baju bekas, sampah plastik, hingga peralatan elektronik rusak. Kondisi tersebut memicu spekulasi bahwa sang penyewa mungkin mengalami hoarding disorder, sebuah gangguan mental di mana seseorang memiliki kesulitan untuk membuang barang-barang, bahkan yang sudah tidak memiliki nilai guna. Ibu kos sampai menggerebek kamar penyewa kos lantaran beberapa penyewa kos lain setiap bertemu penyewa kamar kos tersebut sangat bau dan bau kamarnya juga menyengat sampai keluar. Video tersebut pun viral dan menuai beragam komentar yang bermunculan. Banyak netizen yang menyayangkan kondisi kamar tersebut, namun tak sedikit juga yang menunjukkan simpati dan meminta agar penyewa tersebut mendapat bantuan profesional. Iman itu juga diukur dari bagaimana kita menjaga kebersihan. Maka Nabi SAW baginda Rasulullah beliau bersabda, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu ya sebagian dari iman. Jadi penyakit orang Islam, kita sebagai muslim ini tidak mendiskreditkan ya, tapi apa adanya. Yang pertama kutil, nah ini kurang teliti. Kemudian kudis, kurang disiplin. Kemudian kurap, kurang rapih. Jadi 3 penyakit ini yang akhirnya justru seolah-olah membuat kita tuh nggak merhatiin kebersihan, nggak rapi, nggak tertib. Nah penyakit ini penyakit mental nih. Si anak kos nggak bisa misahin, bahkan nggak bisa berpisah dengan barang-barangnya. Justru nantinya jadi mubazir ketika nggak kepake barang-barang itu. Kita harus bisa milah-milih mana yang masih kepake, mana yang enggak. Kalau udah nggak kepake, ya mending disedekain buat orang lain, dihadiahin sehingga bermanfaat. Dan ketika apa yang kita kasih sebagai hadiah ke orang lain bermanfaat, itu jadi amal jariyah. Jangan sampai mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Karena mubazir itu ya pekerjaan setan juga gitu. Ibu kos menggerebek kamar ya, pengidap OCD yang berantakan banget gitu. Aku turut prihatin, dan ibunya juga, ibu kos sabar-sabar ya Bu, karena pengidap OCD itu memang seharusnya tidak tinggal di luar rumah jauh dari keluarganya. Lebih baik dekat sama keluarganya supaya bisa fokus terapi dan mengembalikan kebiasaan hidup yang baik gitu kan. Bukannya tidak baik, kita juga tidak tahu pengidap OCD itu kenapa bisa seperti itu, tapi sebaiknya dekat sama keluarga supaya bisa fokus untuk terapi. Dan untuk ibu kosnya semoga tahu dan memahami, memaklumi juga gitu. Nah jadi mudah-mudahan cerita viral ini jadi pelajaran untuk kita semua, supaya kita lebih hidup disiplin, lebih rapih dan lebih tertib. Karena itu tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Di lain tempat, selebgram Awkarin kembali menyorot perhatian publik lewat kejadian tak menyenangkan yang dialaminya. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pemilik nama asli Karin Novilda tersebut mengaku menerima ancaman dari seorang oknum driver ojek online. Menurut unggahan Karin, oknum driver ojol tersebut mengancam keselamatannya setelah terjadi kesalahpahaman. Di akun Instagramnya, Karin pun mengunggah kronologi serta chat dengan oknum driver ojol tersebut. Diketahui sebelumnya, Karin memesan makanan melalui salah satu platform ojek online. Setelah driver sampai di lokasi, driver mencoba menelpon sang selebgram dan menunggu selama 3 menit, hingga Karin akhirnya mengambil pesanan dan merasa tak ada masalah. Namun setelah makanan diterima, driver diketahui dengan nama Fikri Karisma mendadak mengirim pesan ke Karin. Lain kali mesen lihat HP, jangan sok penting, ngasih tip kagak.
Karin sendiri mengklaim belum selesaikan pesanan sehingga belum memberi tip, namun dirinya sudah dicetak sopan. Merasa tersinggung, Karin lalu berniat melaporkan Fikri ke platform tempat ia bekerja, namun Fikri malah menantang serta mengancam Karin. Tak hanya itu, Fikri juga menuding Karin dalam pengaruh alkohol. Karin pun langsung mengunggah kejadian tak mengenakan yang dialaminya di akun Instagram pribadinya dan postingannya sontak ramai diserbu komentar netizen. Karin juga segera mengambil langkah tegas dan melaporkan kejadian ini ke pihak platform ojol yang bersangkutan. Selain itu, demi keamanan dirinya, Karin juga meminta perlindungan polisi dan membuat laporan. Gue sebagai pengguna selama bertahun-tahun gue kecewa. Gue juga ngerasa selama ini gue selalu sopan sama driver gue. Gue juga selalu ngasih tip. Kalian tim gue tolong cek aja reputasi gue kayak gimana. Jadi menurut gue kecewa banget gue harus mengalami hal ini. Dan menurut gue ini sangat merugikan gue. Masalahnya ini yang dilawan tuh gue gitu loh. Oke, mungkin gue berani. Coba misalnya let's say ini perempuan lain lagi malam-malam gak salah sama sekali diancem. Namun tak berselang lama dari unggahan Karin yang sudah ramai, akhirnya Fikri oknum driver ojol pun membuat video permintaan maaf kepada Karin. Fikri mengaku melakukan tindakan tersebut kepada Karin karena pusing memiliki masalah pribadi. Selamat malam, saya Fikri Karisma yang mengantarkan pesanan atas nama Kak Karin. Saya meminta maaf atas keteloderan saya dan kesalahan saya. Sekali lagi Kak Karin, saya minta maaf. Saya juga ada masalah pribadi. Karena itu saya terlalu teledor Kak. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Fikri Karisma, malam. Ya, meski Fikri sudah meminta maaf, namun Karin tetap meminta kepada platform ojek online tempat Fikri bekerja untuk dimediasi bertemu langsung dengan Fikri. Tak hanya itu, pihak platform ojek online itu pun diketahui memutuskan untuk putus mitra dengan Fikri. Jadi kita udah bertemu, long story short, penyelesaian masalah udah diselesaikan sama gue dan pihak berwajib juga gitu. Polisi kembali melakukan pemeriksaan terhadap Tiko Pradipta Aryawardana, suami penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL, terkait dugaan penggelapan uang 6,9 miliar rupiah. Tiko kembali diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 16 Juli 2024. Pemanggilan Tiko kali ini merupakan pemeriksaan lanjutan terhadap Tiko sebagai saksi dalam kasus tersebut. Pemeriksaan hari ini adalah berkaitan dengan penjelasan bukti-bukti yang dari kami. Dia membuktikan bahwa audit yang penuduhan penggelapan 6,9 itu tidak benar. 6,9 miliar itu setelah kami baca dalam auditnya itu sangat tidak jelas. Diketahui pemeriksaan sebelumnya, polisi sempat mencecar 41 pertanyaan kepada Tiko. Hingga kini total 9 saksi sudah menjalani pemeriksaan. Namun pihak Tiko sendiri saat diperiksa membantah dugaan penggelapan dana 6,9 miliar rupiah. Tiko mengklaim dana 6,9 miliar rupiah digunakan untuk modal usaha, dan dalam pemeriksaan saat itu, Tiko membuktikan aliran dana yang tertera dalam rekening koran. Dari hasil pemeriksaan baik dari minggu lalu hingga saat ini, Saudara TA masih menjelaskan seputar transaksi dari dana atau dari modal yang ada pada rekening baik rekening perusahaan maupun rekening pribadi Saudara TA itu sendiri. Memang ada beberapa transaksi-transaksi ya yang masih terus kami dalami karena kami menunggu bukti pendukung dari Saudara TA itu sendiri untuk bisa menjelaskan kepada penyidik. Transaksi-transaksi keuangan yang ada di rekening perusahaan maupun rekening pribadi Mas Tiko, jelas sekali aliran dananya itu untuk kepentingan usaha. Kami menemukan transaksi-transaksi juga yang mengalir ke Karina, termasuk biaya-biaya kredit. Sementara itu, drama rumah tangga selebgram Ryuka Bunga dengan konten kreator sekaligus komika Harry Hore kembali menjadi sorotan publik.
Bunga yang sebelumnya sempat menuduh suaminya Harry berselingkuh, tiba-tiba saja membuat permintaan maaf yang mengejutkan publik. Dalam video tersebut, Bunga tampak emosional saat menyampaikan permohonan maafnya. Aku dengan sadar dan dengan tulus ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Harry Saputra atau Harry Hore beserta keluarga dan teman-temannya. Aku minta maaf karena sudah manipulatif dan sudah mengasumsikan chattingan kamu dengan Koi sebagai perselingkuhan. Sehingga netizen nuduh kamu selingkuh dan lain-lain. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya dengan tulus dan ikhlas. Aku harap kamu mau memaafkan. Permintaan maaf Bunga sontak menuai beragam komentar publik, namun beberapa warganet juga bertanya-tanya perihal apa yang sebenarnya terjadi di balik permintaan maaf Bunga. Benarkah Bunga terpaksa melakukan hal tersebut karena tekanan dari pihak Harry? Seperti yang kamu bilang, seperti yang teman-teman kamu bilang juga, bahwa aku manipulatif dan sakit, butuh psikolog. Maka dari itu, aku harap kamu mau memaafkan. Kamu, keluarga, dan teman-teman kamu mau memaafkan kesalahan aku. Buat netizen, tolong berhenti menghujat Harry. Tolong berhenti menghujat Harry dan dia orang yang baik. Sekali lagi aku mau minta maaf. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Ya, tak lama setelah video permintaan maaf Bunga diunggah, Harry pun tak mau ketinggalan memberikan pernyataannya. Harry menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berselingkuh dan semua tuduhan yang dilontarkan Bunga adalah kesalahpahaman belaka. Gue bingung banget dah, waktu itu kan katanya Bunga pengen ngurus surat cerai. Nah kemarin gue tanya, udah belum? Kapan sidangnya? Berapa biayanya? Kata dia belum sempet. Terus tiba-tiba dia yang nyuruh gue ngegugat dia. Alasan gue apa? Gue bilang, mendingan kamu aja gugat aku cerai dengan alasan perselingkuhan. Biar kalau emang beneran gue selingkuh, silakan buktiin, datengin saksi. Nanti kan ada debat-debat sama hakim tuh, biar hakim yang mutusin gue selingkuh apa enggak di chat itu. Gue bilang, gue disuruh bikin surat talak supaya dia nggak mencantumkan perselingkuhan. Gue nggak mau. Gue maunya lu mencantumkan itu. Kan dulu kamu nih yang keluar-keluar di sosmed katanya aku selingkuh sampai aku dihujat jutaan umat manusia. Kenapa pas di sidang kamu nggak mau mencantumkan itu? Kenapa? Terus tiba-tiba dia bilang, yaudah deh nanti aku klarifikasi kalau kamu nggak selingkuh, aku yang mengada-ngada, aku yang manipulatif, bla bla bla. Ya silakan kalau itu mau kamu, dengan senang hati gue bilang. Yang penting tulus, ikhlas bilangnya dan nggak mengarahkan kemana-mana. Siapa tahu ini mempermudah proses persidangan yang gue juga nggak mau ribet gitu. Silakan bikin. Gue cuma pengen lihat hasil videonya gimana. Terus kata netizen, gue intimidasi, ngancem, nggak ada gitu-gituan. Nyuruh dia bilang nggak ada, flying victim nggak ada. Gue cuma pengen dia ngegugat gue dengan perselingkuhan biar bisa dibuktiin. Karena tuduhannya serius banget loh. Aduh, salah lagi aja gue. Namun rumor semakin memanas ketika banyak yang berspekulasi bahwa Harry telah menghapus chat dengan wanita lain sehingga Bunga tidak bisa membuktikan dugaan perselingkuhannya. Netizen pun juga menjadi terpecah, ada yang mendukung Bunga dan merasa kasihan atas tekanan yang mungkin ia alami, sementara yang lain mendukung Harry dan percaya bahwa permintaan maaf Bunga adalah langkah yang benar untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi di rumah tangga Bunga dan Harry. Hari ini tuh tepat sebulan tragedi Mojokerto. Itu kejadian terkonyol sih dalam hidup gue. Dari bayi emang cita-cita gue pengen viral, tapi nggak dengan cara kayak gitu dong. Nih buat tuh yang lagi merasa kayaknya masalah tuh berat banget. Seberat apa sih masalah lu? Lihat gue, rumah tangga di ujung tanduk, dihujat netizen. Tapi apakah gue sedih? Tentu. Tapi gue yakin ya, setelah ini gak tahu setinggi apa derajat gue bakal dinaikin. Yuk bertahan aja. Mungkin dalam hidup lu udah berbagai macam hal lu lalui, sampai akhirnya lu ngerasa hal itu tuh bikin langit mau runtuh. Ternyata biasa aja. Ingat, badai pasti berlalu.
Ya meskipun lu nggak tahu setelah badai lu masih hidup apa kagak.